sekali. Ya. Oh, kalau orang tua duduk mesti hati-hati. Bisa sakit pinggang. Aduh, pelan-pelan. Iya. Pagi. Udah jam berapa nih ya? Jam 6 ya? Oh. Oma punya rutinitas. Minum teh. Aduk-aduk. Celup-celup. Aduk-aduk. Amin. Segar. Oke. Saatnya Oma mau baca firman Tuhan. Setelah baca firman Tuhan, Oma tidak lupa berdoa untuk anak cucu Oma. Supaya mereka sehat, mereka kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa Oma. Amin. Oma lagi ngapain? Wah, hampir kaget Oma. Kamu udah bangun, Dodi? Udah Oma, baru bangun ini. Oma tadi baca firman Tuhan dan Oma berdoa menjadi rutinitas Oma setiap hari, Dodi. Oh, wah hebat sekali. Emang Oma doain apa aja? Wah banyak, Oma tidak lupa berdoa untuk Dodi. Wah, berdoa buat Dodi. Betul dong. Wah, terima kasih Oma. Buat mama papa Dodi, buat bangsa dan negara, buat mereka yang sedang sakit. Kan Oma udah tua, jadi itu pelayanan yang bisa Oma lakukan. Wah, gitu, Oma hebat. Dodi, Ya. jangan sampai kesiangan. Hari ini kan ada ibadah online nih ya. Iya, Dodi Ayo. hampir lupa. Kamu pergi mandi dan sarapan ya. Oma tungguin. Oma mau ibadah bareng sama kamu. Oke? Oke, Oma. Satu lagi. Ya. Kalau ibadah online, anggaplah itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Kamu datang ke gereja seperti biasa. Oke. Kamu harus pakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang sopan. Karena kamu tahu nggak? Biarpun kamu ibadah online, kamu Ya. sedang menghadap Tuhan. Oke, Oma. Oke. Oke. Ya. Oma tungguin kamu ya. Oke, Oma, aku mandi dulu ya, ganti baju Ya. tuh sarapan ya. Oke. Oke, Oma. Ditunggu Dodi. Iya, Oma. Ya. Ya, sambil menunggu Dodi, Oma mau bernyanyi memuji Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Wah, Oma, lagunya bagus sekali. Seperti lagu aku di sekolah minggu. Oh gitu ya Dodi. Wah, Tuhan mengasihi kita ya, Oma ya, seperti burung pipit ya. Betul. Kamu udah siap belum? Sudah, ini sudah mandi, sudah makan, sudah ganti baju. Oh gitu ya. Sini Oma beresin dulu ke mejamu. Kamu udah siap ya mendengar ikut ke sekolah minggu online ya? Sudah siap, Oma. Oke. Oma temanin Dodi hari ini kan? Oh iya pasti dengan senang hati. Yeay, aku senang sekali Ya. hari ini ditemenin Oma. Ya tadi kamu katakan apa? Tuhan Yesus itu baik. Iya, Oma kan, bener kan? Betul. Burung pipit yang terbang di udara saja Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang saja Tuhan pelihara. Oh iya ya. Apalagi Oma sama Dodi dan adik-adik semuanya Tuhan terlebih pelihara kita. Ya kita nyanyi yuk lagu. Ada satu lagu yang baik. Allah itu baik. Oke, Oma. Ayo Dodi kita nyanyi memuji Tuhan. Ya, teman-teman di rumah Ya. juga ya. Allah itu baik, sungguh
Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan dari Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. ayo adik-adik semuanya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oma, bener ya. Tuhan Yesus itu luar biasa baik sama kita. Betul. Tapi Oma tarik nafas dulu ya. Oke, Oma pelan-pelan ya. Iya, Oma tarik nafas dulu ya. Karena Oma kalau nyanyi terlalu semangat tadi jadi capek. Oma semangat sekali. Iya, Kayaknya iya. teman-teman di rumah juga semangat kan ya? Iya, pada Di sini- semangat tuh ya. Iya, di sini Dodi sama Oma semangat. Iya, betul. Iya, teman-teman di rumah kita nyanyi lagi ya sama-sama ya. Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Oma request lagu apa? Itu. Hatiku penuh nyanyian. Wah, itu lagu kesukaan Dodi. Yuk kita nyanyi ya Oma ya. Ya teman-teman, kita nyanyi sama-sama. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan, Oma. Dodi. Ya, Oma. Tadi baru kita nyanyikan, kita ini adalah anak raja bukan? Betul. Berarti kalau anak raja, kita ini anak yang spesial, anak yang disayang oleh raja. Raja kita itu adalah Tuhan Yesus. Yeay. Ya, oleh sebab itu,
kita harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Oma, nggak boleh buat yang jahat ya? Boleh buat yang jahat tidak? Ya, tidak. Apa yang jahat itu kita harus say apa? No. No. Kalau apa yang baik kita harus say apa? Yes. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Mata Tuhan melihat. Ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik? Yes. Apa yang jahat? No. Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat. ingat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik? Yes. Apa yang jahat? No. Oleh sebab Itulah jangan berbuat jahat. ingat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik? Yes. Apa yang jahat? No. Oleh sebab Itulah jangan berbuat jahat. ingat. Tuhan melihat. Ingat. Tuhan melihat. Ingat. Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat apa yang baik yang kita perbuat, Dodi, dan juga apa yang jahat yang kita perbuat Tuhan tahu. Oleh sebab itu, kita harus hidup dengan benar dan hidup baik di hadapan Tuhan. Tidak boleh buat jahat ya Oma ya. Betul. Tidak boleh bohong ya Oma ya. Betul. Tidak boleh mencuri ya Oma. Betul. Oma minum air dulu deh. Baiklah. Biar nggak keselak nanti, kasihan. Nanti kita lanjut lagi ya Oma ya. Iya. Kita mau nyanyi lagu apa lagi Oma yang Oma suka? Itu. Oh, hati-hati gunakan tanganmu. Oh, aku tahu. Itu biasa dinyanyiin di sekolah minggu. Ya betul. Yuk kita nyanyi ya lagu ini yuk. Ya teman-teman, kita nyanyi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Jadi semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Dodi, Ya Oma. tangan, kaki, mata, telinga, semuanya yang ada pada tubuh kita itu kita harus pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dodi. Ya Oma. Kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan yuk. Oke Oma. Kita nyanyikan lagu ini ya. Firman Tuhan, aku dengar, ku tanam dalam hati dan jangan lupa lakukan firman Tuhan itu supaya berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin ya. Amin Oma. Mari kita nyanyikan lagi. Firman Tuhan ku dengar. Tanam dalam hatimu. Ku tanam di hatiku. Bagus. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Ayo kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Lause mau mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Kita siapkan hati untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh boleh mempersiapkan hati kami dengan baik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan Lause ambil dari Alkitab kita, dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai 14. Sekali lagi, Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Kita buka, kemudian nanti kita akan baca. Nah, adik-adik yang terkasih, cerita hari ini adalah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus sendiri, dia sudah bertemu dengan murid-muridnya beberapa kali. Nah, pada hari ke-40 setelah kebangkitan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Iya, pergi ke Bukit Zaitun. Di bukit itu mereka bercakap-cakap seperti biasanya. Murid-muridnya merasa sangat senang. Kenapa mereka merasa senang? Karena mereka boleh berkumpul kembali dengan Tuhan Yesus. Dalam hati murid-muridnya, mereka sangat mengharapkan Tuhan Yesus tetap tinggal bersama dengan mereka. Nah adik-adik, tapi keadaan ternyata tidak begitu adik-adik. Sebab Tuhan Yesus kemudian berkata, "Murid-muridku, dengarkanlah baik-baik. Aku harus kembali kepada Allah Bapakku di sorga. Sedangkan kalian tetap tinggal di sini. Tapi jangan takut, aku akan mengirimkan Rohku untuk tinggal bersama dengan kalian." Nah adik-adik, kemudian seorang murid berkata demikian. "Tapi guru, itu berarti kami tidak dapat melihat guru lagi." Jawab Tuhan Yesus, "Betul. Tetapi biarpun aku tidak kelihatan, aku tetap bersamamu. Karena apa? Karena Roh Kudus menyertaimu." Nah, sekarang dengarlah kalian baik-baik, kata Tuhan Yesus. "Aku akan memberi tugas pada kamu semua. Kamu harus bercerita tentang diriku kepada siapa saja yang ada di kota Yerusalem, juga di Yudea, di Samaria, dan di seluruh dunia. Semua orang harus tahu mengenai aku dan harus hidup menurut kehendakku." Nah, itulah kata Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus berkata-kata demikian di hadapan murid-muridnya, secara perlahan-lahan Tuhan Yesus terangkat ke surga, makin lama, makin tinggi, sampai akhirnya tidak kelihatan lagi. Nah adik-adik, sementara itu murid-murid terus memandang ke atas, seperti orang bingung, melihat ke atas terus-menerus. Tapi kemudian seorang malaikat datang dan memperingatkan mereka. Kata malaikat itu demikian, "Hei kalian, mengapa kalian berdiri saja di situ? Yesus sudah terangkat ke sorga, seperti yang sudah kamu lihat. Sekarang kalian pergilah dan lakukanlah apa yang sudah Tuhan Yesus tugaskan." Nah adik-adik, murid-murid kemudian tersadar. Lalu mereka kembali ke kota Yerusalem. Mereka menunggu. 10 hari kemudian, Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian mereka dengan sangat berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Sampai akhirnya, hari ini, kita juga tahu mengenai Tuhan Yesus, bukan? Kita menjadi tahu tentang Tuhan Yesus dan tahu tentang kehendaknya di dalam hidup kita.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita dan sangat penting bagi iman kita sebagai orang yang percaya. Nah, karena melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, peristiwa itu memberikan jaminan tentang janji kehidupan yang kekal bagi kita. Oleh sebab itu adik-adik yang terkasih, Lause mau katakan, kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kehidupan yang sudah menang. Menang dari apa? Menang dari dosa, menang atas dosa. Dan hidup kita sudah dijamin oleh Allah sendiri melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, adik-adik, setiap orang percaya kemudian dikaruniakan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi saksinya. Karena itu setiap orang percaya sepatutnya lah kita merespon dengan selalu bersyukur dan menjadi saksi yang baik tentang kebaikan Tuhan Yesus melalui apa? Melalui setiap kata-kata kita, melalui setiap perbuatan hidup kita yang memuliakan Tuhan. Dan ini penting, ada jaminan yang pasti tentang surga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ada juga tentang kemuliaan dan keadilan Tuhan yang dinyatakan melalui kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Adik-adik, karena itu kita tidak perlu lagi ada ketakutan. Kita tidak perlu lagi ada keraguan akan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari, tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Karena apapun yang akan terjadi nanti, bagi setiap orang percaya, ada kepastian untuk mendapat tempat kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kamu percaya? Adik-adik, Lause mau mengajak kita untuk menghafal satu ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul tadi. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Ayo, sudah dibuka Alkitabnya? Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku, yaitu saksi Kristus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayo kita hafalkan bagian Alkitab ini. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami tidak ragu lagi untuk percaya kepada Tuhan Yesus, karena Engkau terlebih sudah membuktikannya bagi kami melalui kebangkitan-Mu dan kenaikan-Mu bagi kami. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang menyatakan dan memberitakan tentang kasih-Mu kepada mereka yang belum kenal Engkau. Dan tolong kami, supaya hidup kami sungguh boleh menyenangkan hati-Mu hari demi hari, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan, ataupun mereka yang sudah mengenal akan Engkau, mereka sungguh boleh melihat ada Kristus yang hidup dalam hidup kami, dan hidup kami boleh memuliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, untuk persembahan kalian,
Sementara kalian tidak pergi ke gereja, kalian bisa menitipkan uang persembahan kalian kepada papa dan mama atau masukkan ke dalam tabungan. Apabila kalian kembali datang ke sekolah minggu ke gereja, kalian bisa membawa persembahan kalian dan memberikannya untuk Tuhan. Mari anak-anak, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oma, Ya, aku diberkati hari ini dari cerita firman Tuhan. puji Tuhan. Oma juga enggak? Oh iya, tentu saja. Firman Tuhan itu pasti memberkati kita, Dodi. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan yang kita dengarkan itu kita masukin, kita dengar, masuk ke telinga kita renungkan, kita pikirkan. Ingat, jangan cuma sampai di pikiran kita taruh dalam hati kita tanam baik-baik supaya firman Tuhan itu boleh kita lakukan dan itu firman Tuhan bertumbuh lebat seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Oke, Oma. Nah, jangan lupa harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Siap, Oma. Ya. Oke. Baiklah, ini sudah siang. Oma harus masak dulu buat kamu sama papa mama kamu. Masak ya. yang enak ya, Oma Ya, ya. yang sederhana saja. Ya, terima kasih Oma. Pelan-pelan, Oma. Ya, ayo Dodi. Ya, Oma. Sebentar mau Oma masak dulu ya. Oke. Teman-teman, hari ini kita sudah ibadah sama-sama. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa minggu depan kita ibadah online lagi. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.